Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu tidak? Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Iya, benar sekali Gina. Berarti kamu udah baca belum materinya? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Karena kita harus baca materi sebelum kita melakukan pembelajaran dan juga sebelum Ibu menjelaskan. Nah, karena Gina sudah membaca, kira-kira apa yang ingin Gina ketahui dari materi kita pada hari ini, yaitu berdoa, beribadah, dan membaca. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Mengapa orang Kristen harus beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? mengapa orang Kristen harus beribadah, membaca Alkitab, dan juga berdoa? Nah, sebelum Ibu menjawab, kira-kira dari teman-teman Gina ada yang mau jawab belum? Ayo, Bu, ya, coba lihat di. kalau beribadah, karena ibadah itu adalah sebuah bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Terus siapa lagi? Saya, Bu, kalau berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan minta pembimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu saja. Ada lagi? Isma? Kan beribadah dan berdoa. Jadi pada saat berdoa kita minta bimbingan dari Tuhan untuk melancarkan ibadah, ataupun saat membaca Alkitab minta bimbingan dari Roh Kudus. Seperti itu, Bu. Iya, jawaban kalian masing-masing itu benar dan menyangkut tapi belum tepat. Nah, jadi kenapa orang Kristen harus beribadah dan berdoa? Bahkan juga membaca Alkitab, karena apa? Karena Alkitab yang pertama adalah dasar dari orang Kristen. Nah, dari Alkitab kita bisa belajar tentang Tuhan, dan dari Alkitab juga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan Kristen yang memberikan contoh terbaik. Nah, berdoa, kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah komunikasi orang Kristen kepada Tuhan. Nah, kita nggak punya telepon untuk telepon Tuhan. Nah, caranya untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan cara kita berdoa, beribadah. Nah, seperti yang teman-teman jawab tadi, itu benar tapi kurang tepat. Beribadah adalah bagaimana waktu kita kepada Tuhan yang kita berikan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah adalah waktu di mana waktu kita bertemu dengan Tuhan. Biasanya tahu tidak, ibadah itu dilakukan di mana saja? Di gereja, rumah. Di gereja, di rumah, di mana? Biasanya bisa di luar ruangan. Ya, indoor dan outdoor. Iya. Betul sekali. Nah, kira-kira dari kalian berempat ada tidak yang bisa menyebutkan beberapa jenis ibadah, misalnya 3 jenis ibadah. Nanti yang bagus, yang menarik dari ibadahnya akan Ibu kasih hadiah. Lihat dulu. Jenis-jenis ibadah, Bu. Ya, Ada ibadah sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah umum, ibadah umum, ibadah remaja, ibadah remaja. ibadah rumah tangga. Udah 3 aja. Oh, iya. Lanjut, Gina lagi. Jadi udah dapat 3 tadi. Itu ada sekolah minggu, ada yang ibadah umum, itu biasa hari Minggu ya. Sering kita laksanakan ibadah umum itu biasa hari Minggu. Terus ada juga ibadah pemuda. Nah, kalau dari Gina sendiri, Ibadah bapak-bapak, ibadah bapak, ibadah ibu-ibu, ibadah ibu-ibu, ibadah pemuda. sudah tadi Gina. Cari lagi satu lagi. Mungkin nenek. Nah, kita tanya Gina dulu. Ibadah kunjungan kasih. Boleh, Ya. tapi kalau ibadah kunjungan kasih itu tuh ibadah spesifik, biasa ibadah padang ya. Kalian Ya. lupa kalau kita ada outdoor dan indoor tadi. Ya. Ada ibadah di dalam ruangan dan juga di luar ruangan, seperti ibadah padang di luar ruangan, di dalam ruangan seperti ibadah di gereja. Nah, oke, karena Gina dan Lianti tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan kasih hadiah. Nah, oke. Karena tadi Gina sama Lianti udah jawab, jadi Ibu mau kasih hadiah. Lianti, Makasih, Bu. semangat ya untuk belajarnya. Dan juga untuk Gina. Makasih, Bu. Nah, ibadah itu dan membaca Alkitab dan doa itu adalah salah satu salah satu hal yang penting, unsur yang penting di dalam
agama Kristen. Nah, kita belajar tentang berdoa, beribadah, dan juga membaca Alkitab. Nah, kira-kira di antara kalian semua, kalau ibadah tanpa berdoa dan membaca Alkitab terasa lengkap atau tidak? Tidak. Tidak. Boleh angkat tangan siapa yang menjawab dan bisa memberi alasan kenapa tidak lengkap? Hah? Boleh diulang pertanyaannya? Nah, kan kita udah belajar tentang berdoa, membaca Alkitab, dan juga beribadah. Nah, kalau misalnya berdoa dan membaca Alkitab itu nggak ada, kan nggak lengkap tuh ibadahnya. Kira-kira kenapa terasa tidak lengkap ya? Kalau menurut saya Bu, karena ibadah itu kan bukti bakti kita kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah kalau tidak ada doa, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, dan tidak ada usaha kita untuk merenungkan firman Tuhan, maka tidak lengkap. Ya, betul sekali Yanti. Betul sekali, karena kalau kita beribadah tanpa berdoa dan membaca Alkitab rasanya kosong ya, cuma nyanyi doang. Kurang lengkap. Ya, kurang lengkap. Cuma bernyanyi kan tidak mungkin, tidak mendengar khotbah. Karena kita tahu bahwa berdoa adalah komunikasi sama Tuhan, kita boleh minta hikmat dari Tuhan supaya kita lancar di ibadahnya. Kalau baca Alkitab Bu, Kalau baca Alkitabnya nggak ada waktu ibadah itu rasanya aneh. Ajaran yang harus kita dengar dari Tuhan, bukan pelajaran, ajaran yang harus kita dengar di ibadah itu adalah berdasarkan Alkitab. Seperti itu. Nah, kira-kira dari kalian berempat itu siapa sih yang biasa tiap minggu tuh sering ibadah? Boleh nanya? Ya, Isma. sama ya. Bagus. Dina. Ya. Bagus. Yanti. Bagus. Kita jarang. Nggak pernah Bu. Nggak pernah. Bisa nanti diajak sama Dina. Iya, Dina. Nah, dari antara kalian tadi kan ada yang sering, ada yang tidak. Nah, kira-kira dari kalian yang sering ibadah ini, rasanya kalau ibadah itu tiap hari minggu tuh susah, sulit sih. Tuh bangun pagi atau apa tuh sulit nggak sih? Enggak aja Bu, kalau ada niat kita pengen ibadah. Terus kalau dari Isma sendiri, Kalau saya enggak ada Bu. Lebih enak aja sih kalau bangun pagi-pagi gitu. terus Yanti Tidak Bu. tidak merasa terberatkan? Tidak terbebankan. Nah, kalau Ita, tidak. Kamu terbebankan atau tidak? Tidak tahu Bu. Kamu terbebankan. Tidak ada Nanti pendirian. kamu nggak boleh seperti itu ya Ita. Kalau ada waktu harus beribadah. Nebeng sama teman-temannya yang lain. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah membaca Alkitab. Kalian berempat ini kira-kira ada nggak sih yang baca Alkitab? Ada Bu, ada. Tapi baru perjanjian lama Bu. Tidak lama. Kamu Sama aja Bu, perjanjian lama. percaya lama kamu? Baru sampai Nggak dibaca? kejadian malahan. Bu. Kamu apa? Saya imamat Bu. Ngomong. Ayo lanjut Ita. Kamu kira-kira Enggak pernah baca kitab Bu. Jangan nggak boleh kayak gitu Isma, dikasih kesempatan Nah, ke temannya. iya, Bu, iya. Lanjut. Ya Bu, saya pernah baca Alkitab. Pernah baca Alkitab? Ya, baru perjanjian lama kejadian. Ini lanjut terus atau masih di perjalanan lama semua? Sudah. Masih di perjanjian lama pernah baca. Perjalanan lama? Iya Bu. Belum dilanjutkan? Masih mengumpulkannya. Terus kalian malas baca Alkitab, nanti ajaran-ajaran sesat kalian tidak bisa memfilter, kalian tidak bisa memahami ajarannya. Nanti kalian terima-terima saja apa yang tidak di dalam Alkitab kalian terima. Seharusnya kalian terima. Sesat ya Bu. Sesat banget. Nah, tapi bagus loh, kalian bagus semua. Bagus kita. Bagus karena tidak membaca Alkitab. Dan juga Riati bagus karena sudah walaupun hanya perjanjian lama nggak maju-maju nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalau udah bagus, mantap. Nanti dilanjutkan lagi ke depannya, oke? Ya Bu, ya. Ini kan orang Kristen. Nah, kalau nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak beribadah, pasti nggak kalian dibilang sebagai orang Kristen. Ayo, siapa yang mau jawab? Isma? Menurut saya nggak tepat Bu, karena kan kunci jadi orang Kristen itu kan harus tahu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kata-kata dari Tuhan itu sendiri. Betul. Lanjut nih. Kalau dari kita, patut tidak? Tidak, karena salah satunya jalan Kristen itu mengajarkan ibadah, berdoa, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Jadi Terus? iya seperti itu saja. Nah, benar sekali jawaban kalian, tidak ada yang salah. Kita sebagai orang Kristen, Isma boleh perhatikan, dan juga boleh perhatikan. Kalau tidak mau lihat saya, boleh lihat materi ini. Nah, jadi bagi orang Kristen, kalau berdoa dan membaca Alkitab itu tidak dilakukan, berarti dia tidak
pantas dan tidak patut, karena dia tadi tahu kan bahwa kita berdoa dan beribadah adalah salah satu yang terpenting di dalam kehidupan orang Kristen. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan kehendaknya, ajarannya itu melalui firman-Nya. Kalau dia cuma baca Alkitab dan nggak berdoa, boleh sih, tapi rasanya tidak lengkap. Dia tidak melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan, seperti berdoa dulu, baca Alkitab, beribadah, seperti itu. Nah, dari kalian berempat jangan ada yang menggunakan salah satunya saja, tapi harus digunakan semuanya, baik Iya, Bu. berdoa, baca Alkitab maupun beribadah. Nah, sekian pesan yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Sudah jelas, Bu. Oke. Nah, anak-anak, di materi kita hari ini kita udah tahu kan, belajar berdoa dan membaca kitab bahkan beribadah itu adalah satu hal yang harus kita pelajari secara sering dan itu penting bagi kita orang-orang Kristen. Nah, karena ini udah di ujung pembelajaran kita, Ibu mau kasih hadiah bagi kalian semua. Kemarin Ibu udah nilai kalian, karena kita juga di akhir semester. Nah, dari hasil itu menunjukkan ada 2 orang dari kalian berempat yang nilainya bagus. Nah, untuk nilainya yang bagus akan Ibu sebutkan dan akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Nah, yang pertama adalah teman kita Ismawati. Makasih, Bu. Semangat terus belajarnya supaya bisa dapat ranking, oke? Oke, makasih, Bu. Nah, teman kedua kita yang berhak mendapat hadiah adalah Ita. Selamat Ita, Terima tingkatkan terus kasih. prestasinya Ya. supaya bisa dapat ranking yang bagus lagi, oke? Iya, Bu. Terima kasih. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, selamat siang.